Oke, selamat salam berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimanakah caranya kita memblok user atau mengizinkan user tertentu untuk memakai IndiHome kita, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian punya IndiHome, saudara bisa klik di bagian kanan bawah. Saudara memiliki IndiHome, kemudian misalnya saudara mau beberapa orang saja yang menggunakan atau beberapa orang tidak boleh menggunakan dan seterusnya, maka kita ingin memblok atau mengatur privasi untuk supaya orang boleh mengakses atau tidak. Meskipun kita sudah membagikan passwordnya, jadi kita sudah mempassword WiFi kita, namun kita ingin menambah satu pembatasan lagi, yakni pembatasan hak akses, ya. Kita bisa melakukannya dengan membatasi berdasarkan MAC address. Nah, saudara-saudara, untuk melakukan semua itu, maka kita perlu masuk dulu dalam router IndiHome kita. Secara default, router semua IndiHome, sekali lagi semua IndiHome secara default itu adalah 192.168. Saya ketik 192.168.1.1 lalu enter, ya. Nah, saudara-saudara, kelihatan di sini bahwa saya menggunakan MikroTik ZTE, ya, dengan versi F609. Nah, nanti saya akan demokan bahwa ada satu username dan password yang universal seluruh Indonesia, satu password username dan password yang universal seluruh Indonesia yang sama. Jadi dimanapun Anda berada, sepanjang Anda menggunakan MikroTik ini, menggunakan router jenis ini, maka username dan passwordnya itu sama, ya. Anda masuk saja, username-nya adalah admin, kemudian passwordnya adalah Telkom DSU. Sekali lagi, Telkom DSU, ya. Kalau saya ketikkan Telkom DSO 123, ya. Telkom DSO. Oh, ini sebentar ya. Saya cek dulu di sini. Saya sudah save di sini. Telkom DSO 123, ya. Saya lihatkan dulu passwordnya di sini. Ini saudara-saudara sama semuanya untuk seluruh IndiHome, ya. Oke, saya lihatkan dulu di sini untuk admin. Ya, ini dia. Telkom T besar, ya. Telkom T besar, kemudian DSO-nya huruf kecil lalu 123, ya. Jadi Telkom T besar, D kecil, S kecil, O kecil, dan 123, ya. Saya ulangi di sini, saya tulis admin dulu, kemudian ini T-nya yang besar, sisanya huruf kecil semua, Telkom DSO 123, ya. Telkom DSO 123. Ya, sudah bisa masuk saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini adalah password, username-nya admin, passwordnya adalah Telkom DSO 123. Nah, silakan kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, di manakah menu untuk itu? Silakan klik di bagian network, kemudian pergilah ke wireless LAN, ya, wireless LAN, kemudian cari access control list, ya, access control list. Nah, saudara-saudara, ini pada choose SSID biarkan saja. Yang mode itu di enable, ya, bukan di enable tapi di permit, ya. Saya akan jelaskan. Kalau disable artinya ya bagian ini tidak berfungsi, menu ini tidak berfungsi. Jadi apapun isian yang ada di menu ini tuh tidak akan dieksekusi. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pilih block, ya, maka semua yang ada di dalam sini itu adalah bagian yang di blok, ya. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian pilih permit, maka bagian yang ada di sini adalah bagian yang diizinkan, ya. Kita akan lihat apakah artinya ini. Apa artinya ini? Artinya saudara-saudara sekalian,
Nah, saudara-saudara, jadi kalau mode disabled itu sama dengan kita nonaktifkan menu ini. Kalau kita pilih block, artinya kita memblok semua orang yang terdaftar di sini. Dan kalau kita permit, maka kita hanya mengizinkan orang-orang yang terdaftar di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana cara mendaftarkannya dan di mana nomor mana yang diambil? Yang diambil itu adalah namanya MAC address. Cara melihat MAC address kita, saudara-saudara sekalian klik di bagian lambang WiFi yang ada di kanan bawah, diklik, kemudian pilih Properties. Silakan klik Properties, kemudian tunggu, ya dia akan ada di bawah sini, saudara-saudara. Ya, jadi ada di bawah sini MAC address. Ini MAC address atau physical address. Nah, silakan ketik saja. Kalau punya saya ini unik dan tiap laptop, tiap gadget, tiap handphone itu berbeda. Ya, di handphone Oppo, di semua handphone juga ada MAC address-nya. Jadi kalau sudah daftarkan handphone Anda, daftarkan laptop Anda, ya lihat di sini. Ya misalnya ini 5, ini kebetulan saya sudah daftarkan. Tapi kalau Anda mau daftarkan, contohnya saya daftarkan handphone saya, ya. Saya misalnya ingin mendaftarkan handphone. Kalau ini kebetulan saya sudah daftarkan. Jadi ketiknya di sini, ini 50E0, ketik di sini, lalu klik add. Nah, ini saya sudah daftarkan. Huruf besar, huruf kecil tidak masalah, ya. Huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Jadi ini punya saya di sini, laptop ini adalah 50E085382467. Nah, ini kebetulan sudah daftar. Kamu dihapus ya tinggal klik bagian delete. Tapi misalnya saya ingin daftarkan satu gadget baru ya, yang mau saya daftarkan dalam list supaya saya allow. Jadi kalau saya pilih mode permit, maka hanya gadget-gadget tertentu saja yang diizinkan. Misalnya saya pilih yang ini 04, saya daftar ke handphone saya, D3, B0, 9F, C6, dan 3A. Ya. Nah, kalau sudah saya klik add. Ya, begitu saya klik add maka sudah terdaftar di sini. Apa artinya ini? Artinya yang ada dalam tabel ini, kalau saya pilih mode permit, maka hanya mereka saja yang bisa menggunakan internet. Ya, demikian pula kebalikannya. Kalau saya pilih disable, maka kalau saya pilih block, maka semua yang dalam sini itu di block. Ya. Kalau saya pilih disabled, maka ya menu ini tidak ada gunanya, ya, tidak ada guna sama sekali, ya, jadi tidak berfungsi, ya. Kalau saya pilih permit, saudara-saudara, maka semua yang terdaftar di sini yang diizinkan menggunakan wireless saya. Meskipun semua orang punya password, tapi yang terdaftar di sini saja yang dapat menggunakan internet. Ya, jadi kalaupun Anda punya password, tapi sepanjang saya aktifkan mode permit dan Anda tidak terdaftar di sini, ya tidak bisa menggunakan internet. Ya, saya rasa sampai di sini dulu, saudara-saudara sekalian. Saran dan kritik sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Salam jumpa lagi.